Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita harapkan mudah-mudahan senantiasa menjadi imam dan ikutan kita dalam segala hal, khususnya di zaman fitnah seperti ini, di mana subhanallah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan beragama yang dilakukan orang dengan terang-terangan, dan sangat sulit untuk rujuk kepada kebenaran kecuali orang yang Allah berikan karunia keimanan kepadanya. Oleh itu mari kita sama-sama menjaga keimanan kita dengan ilmu yang sahih yang diajarkan oleh para ulama yang istiqamah beragama seperti beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena mereka layak setia dan selamat, dan siapa yang ingin selamat dari generasi setelahnya adalah yang mengikut Nabi dan para sahabat as-salafus salih. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, untuk itu kita selalu menghidupkan majlis-majlis ilmu seperti ini, khususnya melalui Imam Syafi'i rahmatullahi alaih yang dikenal sebagai Nasirus Sunnah, Nasirul Hadis, yang membela, yang menolong as-sunnah atau yang menghidupkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan betul terasa ketika membaca kitabnya Risalah berbanding dengan kitab-kitab usul fikih atau usul hadis yang lain, nuansa beliau menghidupkan sunnah itu betul-betul terasa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita sampai masih dalam bab larangan karena ada illah atau makna atau sebab atau hikmah. Terakhir pembahasan tentang larangan atau tentang larangan mengkhidbah mengkhidbah di atas khidbahnya orang lain, yaitu hadis atau larangan tentang suatu makna atau suatu illat hukum yang ditunjukkan oleh sebab yang terdapat pada hadis yang lain. Sebabnya terdapat pada hadis yang lain. Masya Allah, hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan nikmat, rahmat. Nah, semoga menjadi rahmat bagi kita. Tapi terdengarnya? Terdengar? Alhamdulillah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, an-nahyu an ma'nan awdaha min ma'nan qablahu, yaitu larangan dari suatu sebab atau satu hukum yang mana pada bab ini lebih jelas dari makna yang terdapat pada hukum yang sebelumnya. Kemarin kita dilarang untuk mengkhidbah orang, dikhidbah orang lain, tapi makna itu dijelaskan dengan hadis yang lain. Naam. Dan di larangan berikut ini sebabnya lebih terang daripada sebab yang terdapat pada larangan yang sebelumnya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malikun, telah menceritakan kepada kami Imam Malik ibn Anas al-Asbahi Abu Abdullah al-Himyari thumma al-Madani, Imam Darul Hijrah, salah satu dari imam yang empat dalam mazhab fikih. An-Nafi', dari Nafi' Maula Ibni Umar, Maula Ibni Umar, salah satu dari tujuh fuqaha Madinah di masa tabi'in. Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Abdurrahman al-Makki thumma al-Madani,
salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam, dan salah satu dari al-abadilatul arba'ah, 4 orang Abdullah yang merupakan ulama besar para sahabat yang dari kalangan sahabat junior, itu Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutabayi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai'al khiyar, illa bai'al khiyar. Dua orang yang berakad jual beli, al-bayi'ani, dua orang yang, atau al-mutabayi'ani, dua orang yang berakad jual beli, maksudnya penjual dan pembeli. Kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa, masing-masing dari keduanya boleh memilih antara melanjutkan atau membatalkan, tapi syaratnya apa? Ma lam yatafarraqa, sebelum mereka meninggalkan majlis, sebelum mereka meninggalkan majlis. Misalnya bertemu antara pembeli dan penjual, baik duduk sama duduk atau berdiri sama berdiri, atau penjual duduk, penjual punya, jelas di majelis itu. Tawar menawar barang, lalu deal, artinya setuju penjual, setuju pembeli. Lalu salah satu daripadanya meninggalkan tempat, misalnya si pembeli pergi meninggalkan tempat itu, atau sudah masuk pada pembicaraan lain, berarti dianggap sudah selesai majelis. Yang seperti ini tidak boleh lagi membatalkan, tidak boleh lagi membatalkan, kecuali harus memang persetujuan pembeli, penjual. Kalau yang tadi tidak setuju, tidak setuju, boleh dibatalkan. Paham bedanya? Setuju tidak setuju boleh dibatalkan. Misalnya dah terlanjur akad nak beli, tiba-tiba datang ada istri, bang tak jadi itu beli bang, yang lain orang sudah setuju kan. Nah, tapi selama masih belum meninggalkan, belum berpisah, maka masih boleh dibatalkan, masih boleh dibatalkan. Misalnya dibelinya seri sekian, ternyata yang diminta oleh orang rumahnya seri sekian, maka boleh dibatalkan. Illa bai'al khiyar, kecuali jual beli khiyar, yaitu jual beli yang memang mereka sepakat, bisa disepakati waktunya, misalnya selama 3 hari masing-masing kita masih boleh membatalkan, masing-masing boleh membatalkan. Atau misalnya barang ini kalau seandainya nanti tidak diterima, kalau yang suruh beli atasannya oleh atasan, istri atasan enggak ya? Istri atasan atau bawahan? Yang serius istri bawahannya, kadang-kadang jadi atasan. Nah, tergantung. Tapi asalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki memimpin kaum wanita. Nanti kalau istri tak setuju, barang tolong kembali. Ini kan berlaku bila misalnya untuk ke tempat penjualan perlu waktu, sah? Perlu waktu. Misalnya tuan-tuan belinya di Bukit Tinggi atau belinya di Jakarta,
jangan belinya di Madinah pun. Gitu ya. Jadi harus ada khiyar. Seberi Anda waktu 3 hari, kalau bukan baru misalnya cukup 3 hari kan, sehari pulang, sehari balik lagi. Sah? Nah, kalau sesuai, tak sesuai, kalau tak sesuai, berarti boleh dikembalikan. Maka ini namanya bai'ul khiyar. Jual beli ada apa namanya? Ada pilihannya. Masih diberikan pilihan. Kalau seandainya setuju, maka dikembalikan. Nah, atau dengan syarat tertentu. Dengan syarat tertentu yang berkaitan dengan jual beli tersebut. Ada sini diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i dari Malik dalam kitabnya Al-Um dan dalam Ikhtilaful Hadis dan Imam Ahmad serta Ashabul Kutubus Sittah. Artinya hadis ini sahih dan di atas puncak kesahihannya karena diriwayatkan dengan silsilatul zahabiyyah, yaitu rantaian emas. Kalau di dunia sanad yang paling sahih dari semua sanad adalah riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Karena mereka adalah orang-orang yang paling siqah di zamannya dan juga yang paling faqih di zamannya. Malik adalah orang yang paling faqih dan paling ahli hadis di zamannya. Nafi' juga termasuk yang paling faqih dan paling ahli hadis di zamannya, dan juga Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi silsilah zahabiyah, yaitu rantaian emas. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mendapatkan sanad ini, dia pasti akan memulai dengan sanad itu, kecuali karena sebab lain yang terdapat dalam matan. Qala, dia katakan, akhbarana Sufyan, telah memberitakan kepada kami Sufyan. Dah sering nih, Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Az-Zuhri, dari Az-Zuhri. Zuhri masyhur ya. Nah, Az-Zuhri masyhur. Namanya Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri Abu Bakar Al-Madani adalah orang pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas instruksi resmi pemerintah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Masih ingat Az-Zuhri di Madinah, Amru ibn Dinar di Makkah, Yahya ibn Abi Katsir dan Qatadah ibn Da'amas As-Sadusi di Basrah, kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i dan Sulaiman ibn Mahran Al-A'mash di Kufah. Nah, salah satunya dan terbesar di antara mereka itu adalah Az-Zuhri. Jadi sanad hadis yang banyak itu rata-rata melalui 6 orang ini. 6 orang ini. Az-Zuhri di Madinah, Amr bin Dinar di Makkah, Qatadah dan Yahya bin Abi Katsir di Basrah, Sulaiman Al-A'mash dan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Di Kufah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ali ibn Abdullah ibn Al-Madini, syekhnya Imam Al-Bukhari. 6. An Sa'id bin Musayyib. Az-Zuhri berasal dari Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib adalah disebut dengan Sayyidut Tabi'in atau A'lamut Tabi'in. Adalah penghulunya para tabi'in. Kalau sahabat penghulunya Abu Bakar, dan untuk tabi'in adalah Sa'id ibn Musayyib. Ada khilaf, tapi yang jumhur ulama mengatakan adalah Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan Al-Qurasi Abu Muhammad Al-Madani, dan salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Bahkan beliaulah afqahuhum, yang paling faqih di antara mereka. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak memberikan hadis dari Nabi SAW secara mutlak.
beliau didoakan oleh Nabi dan juga sangat bersungguh-sungguh menuntut ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nam la yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi." Tidak boleh seseorang menjual atau membeli di atas pembelian atau penjualan saudaranya. Sama dengan kemarin, tidak boleh mengkhidbah di atas khidbah saudara. Sekarang tidak boleh menjual di atas penjualan saudaranya atau di atas pembelian saudaranya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ma'asyur berarti juga hadis di puncak kesahihan hadis karena muttafaqun alaih. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, menjelaskan kedua hadis ini. Wa hadza ma'nan yubayyinu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadza ma'nan yubayyinu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebab yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mutabayi'ani bil khiyari ma lam yartafarraqa. Dua orang yang berakad masih boleh memilih antara melanjutkan atau membatalkan selama belum berpisah. Wa anna nahyahu an ayyabi'a ar-rajulu ala bai' akhihi, dan bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, innama huwa idza tabaya'a qabla ayatafarraqa an maqamihim alladhi tabaya'a fihi, bahwa larangan itu terbatas selama tidak berpisah, meninggalkan tempat mereka berakad itu. Jadi kalau sudah berpisah, maka boleh dijual kepada yang lain atau boleh dibeli dari yang lain. Nah, ini kan ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, ini terlihat apalagi bila antara penjual di sebelah dengan penjual yang di sebelahnya sama-sama menjual barang yang sama, misalnya elektronik sama elektronik, atau jualan cabai sama jualan cabai, jualan ikan sama jualan ikan, dan seterusnya. Ya, kan biasanya begitu. Jadi selama belum berpisah maka terlarang, tidak boleh kita masuk, karena akan berkaitan juga nanti dengan bai'un najas, yaitu kadang-kadang orang sengaja masuk di antara dua orang meninggikan harga padahal dia sebenarnya tidak mau beli. Tujuannya ada bisa untuk mengganggu atau mencederai si pembeli, harusnya dia dapat murah tapi karena diangkat harganya. Ini biasanya orangnya penjual, atau sengaja untuk membatalkan penjualan karena pembeli mungkin sudah berpengalaman, harga biasanya 50.000 tiba-tiba diangkat 75, tentu kan dicari tempat yang lain, paling mahal nanti 60 atau 65, akhirnya batal orangnya menjual dan sengaja diangkat padahal dia sudah kasih murah. Misalnya dia kasih 60, di tempat lain 65, tapi karena diangkat 75 tidak jadi akad jual beli, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi oleh sebab kaum muslimin dan muslimat, nah larangan Nabi alaihi salatu wassalam tentang seseorang atau larangan Nabi SAW seseorang membeli atau menjual di atas pembelian atau penjualan saudaranya, yaitu di saat mereka belum berpisah mengambil keputusan. Tapi kalau sudah berpisah, maka sudah dibenarkan untuk menjual atau membeli dari yang lain. Wabillahi taufiq. Wa dzalika annahuma la yakunani mutabayyi'aini hatta ya'qida al-bay'a ma'an. Karena keduanya tidak terhitung berakad atau tidak terhitung berjual beli
sampai berakad menjual bersamaan, sampai keduanya berakad berjual beli secara bersamaan. Artinya ada kesepakatan di majlis itu. Walau kana al-bai'u idza aqadahu lazima kulla wahidin minhuma ma darra al-ba'i ay yabi'ahu rajulun sil'atan ka sil'atihi aw ghairaha. Sebab kalau seandainya jual beli apabila sudah disepakati dalam akad oleh keduanya, maka keduanya komitmen untuk meneruskan. Komitmen untuk meneruskan. Sepenjual komitmen memberikan dan sepembeli komit untuk membayar. Nah, dalam kondisi seperti itu, madarral bai'u madarral bai'a ay yabi'ahu rajulun sil'atan ka sil'ati aw ghairah. Ketika itu, ketika akad sudah deal dan sudah mesti masing-masing melanjutkan jual belinya. Nah, orang nak jual beli, kalau ada orang lain menjual barang yang sama atau yang tidak sama dengannya, tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Misalnya, ya, antara A dengan B. A penjual, B pembeli. Sekarang mereka di majelis itu sepakat untuk berjual dan berbeli. Berjual, beli. Ketika sudah sepakat, otomatis sang pembeli wajib membayar, sang penjual wajib menyerahkan barang. Nah, ketika itu sudah lazim dan sudah komitmen, walaupun datang orang lain menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah, ada pengaruh? Ada pengaruhnya? Enggak. Karena jual beli sudah jadi. Nah, cuma kesel ada juga barangkali kan. Kesal kenapa baru sekarang ditawarkan. Tapi kalau seandainya belum terjadi akad, akan bermudarat bagi penjual karena barang ini tidak laku. Atau kalau yang penjual kedua ini bawa barang dengan harga yang lebih tinggi, bermudarat bagi pembeli. Tapi kalau sudah terjadi akad dan bersepakat, maka nak datang bawa barang yang sama atau bawa barang yang lain tidak bermudarat, maka setelah itu tidak dilarang. Wa qad tamma bai'uhu li sil'atihi, karena dia sudah selesai menjual barangnya. Walakinnahu lamma kana lahum al-khiyar kana ar-rajulu law ishtara min rajulin thawban bi asri dananir faja'ahu akharu fa'atahu mithlahu bi tis'ati dananir asbaha ayyafsakha al-bai'a. Tetapi kalau seandainya jual beli itu jual beli khiyar, ya, jual beli yang masih ada tenggat untuk memilih, seperti kita tentukan tenggat waktunya 3 hari misalnya atau 5 hari. Nah, di saat yang seperti ini tetap tidak dibolehkan yang lain menawarkan barangnya kepada pembeli. Apa sebab? Sebab kalau dia tawarkan, misalnya seseorang kata Syekh kana rajulu law ishtara min rajulin thawban wa ashadananin. Sekarang dia misalnya beli dari orang pertama barang atau pakaian dengan merek atau kualitas tertentu dengan 10 dinar. 10 dinar mahal ya? Berarti berkualitas ya? Mana ada belum pernah beli yang 10 dinar 1 meter nih? 1 meter nih. 10 dinar berapa duit? Tentu lama enggak beli emas ya? Beli cat terus. Satu dinar berapa? Enggak ada yang tahu ya? Saya 1 gram berapa? Terpaksa saya cek lagi dia apa di Google-nya. Berapa 1 apa? Enggak 1 gram. 1 gram 1.200.000. 200.000 kali 4,2 kali 4,2 gram sama dengan
5 juta 1 dinar dikali 10, wih 50 juta, mahal tuh ya. Bahan kain 50 juta mahal. Ini mungkin satu apa ya? Satu mobilnya. Satu roll. Oh, satu roll. Satu roll berapa meter? Berapa? Tak jual lira. 40 meter. Masya Allah, bagi 40. Masih mahal bang, 1.260.000 1 meter. Enggak bakal kita yang beli nampaknya nih. Sultan-sultannya yang beli kayak ini. 1 meter 1.260. Baik. Dia beli 10 dinar. Tapi masih khiyar. Masih boleh membatalkan antara 3 atau sekian hari misalnya. Seperti tadi. Sah? Bawa dulu, nanti kalau cocok misalnya jadi beli. Sah? Afwan. Dia bayar 10 dinar, nanti pulang, tapi dengan syarat selama 3 hari masih ada kesempatan untuk membatalkan. Mungkin karena syaratnya, misalnya tidak cocok warna, tidak cocok dan sebagainya, itu masih dibolehkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika itu tak boleh orang masuk, sebab bisa saja nanti dia menawarkan, faja'ahu akhar, datang penjual yang lain, atau mislahu, lalu dia bawa barang dengan mutu yang sama, dengan kualitas yang sama, dengan jenis yang sama, bitis atidananir, dia berikan 9 dinar. 9 dinar berapa dari 1 dinar? 5 juta. Tertarik tak dong? 5 juta kurangnya. Biasanya orang semakin banyak duitnya semakin tertarik itu. 5 juta. Kalau dia ambil barang nanti 5 kali sebulan, sudah 25 juta. Kalau dia ambil 10 sudah 50 juta. Itu banyak sih. Makanya lalu dia datang asba yafsakhal bai'a. Ini bisa saja seolah-olah dia akan membatalkan jual beli ini. Sah? Membatalkan jual beli yang pertama. Iza kana lahul khiyaru qabla ayyufariqahu, apabila dia masih punya pilihan sebelum berpisah dengannya. Wala'allahu yafsahuhu thumma la yatimul bai'u bainahu wa baina bai'ihil akhar. Karena kalau sudah begini, bisa saja dia mempasah, membatalkan, atau la yatimul bai'u bainahu wa baina bai'ihil akhar, dan tidak sempurna jual beli antara dia dengan penjual yang lain. Fayakunul akharu qad afsada 'alal bai'i wa 'alal mushtari aw 'ala ahadihima. Dengan demikian penjual kedua ini telah merusak akad antara penjual dan pembeli, atau kepada salah satu dari keduanya, atau salah satu dari keduanya. Misalnya orang ini yang kedua bisa membatalkan akad antara penjual dan pembeli, sehingga dia rusak akad orang itu, batal. Lalu dia jual barangnya ke pembeli tadi. Dia jual barangnya ke pembeli tadi. Kalau dia jual barangnya ke pembeli tadi, yang dirusak penjual pertama, sedangkan pembeli diuntungkan. Jelas? Karena ada kedua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia hanya merusak akad itu, dia tidak menjual barangnya, hanya memberikan tawaran. Tapi ternyata dia tidak memberikan barang, tidak terjadi akad antara dia. Ini namanya merusak, membatalkan jual beli orang pertama dengan jual beli pertama antara penjual dan pembeli, dan tidak melanjutkan atau tidak jadi berakad dengan dia. Jadi orang kedua-duanya mendapatkan mudarat. Tapi bisa saja yang mendapat mudarat penjual pertama, sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan dari penjual kedua ini, dan dua-duanya tidak dibolehkan karena akan merusak hubungan antara sesama
penjual dan pembeli atau sesama penjual. Ya, penjual pasti akan ini. Gara-gara kamu tidak jadi. Lama-lama ketahuan juga. Kenapa tidak jadi? Pokoknya saya tidak jadilah. Lama-lama ketahuan ternyata si anu berikan harga lebih murah. Padahal masih dalam negosiasi antara dia. Jelas ya? Masih ada, belum selesai negosiasinya. Sebagaimana kemarin meminang orang yang sudah dipinang orang sampai batal lagi, itu dilarang, padahal sudah ada persetujuan. Sudah ada persetujuan atau ada tanda-tanda dia menerima. Tiba-tiba antum masuk nyelonong, akhirnya antum karena antum lebih muda, lebih ganteng, lebih kaya, lebih percaya diri, akhirnya yang pertama dibatalkan dan ini itulah makanya cinta ditolak. Na'udzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ini bisa merusak antara penjual dan pembeli atau merusak penjual pertama dan pembeli mendapat keuntungan dari kurangnya 1 dinar tadi. Fahadza wajhun nahyi an ayyabi ar-rajulu ala bai'i akhihi. La wajha la ghairu dzalik. Inilah kenapa wajh atau bentuk larangan dari seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Tidak ada bentuk lain. Artinya hanya di saat mereka belum selesai deal. Tapi kalau sudah selesai, yaitu meninggalkan majelis atau sudah habis tenggat waktu syarat yang mereka tentukan, syaratul khiyar, artinya diberikan waktu 3 hari atau sebagainya. Kalau sudah habis waktu itu, maka sudah bebas. Atau kalau sudah mereka berpisah, maka sudah bebas untuk melakukan atau tawar-menawar yang lain. Wallahu ta'ala alam. Azan dulu. Baik, silakan. حي على الفلاح
La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa nashhadu an Allahumma rabb hadhihi al-da'wati was-salati. La haula. Baik, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Imam rahimahullah taala melanjutkan, ala tara annahu law ba'ahu thawban bi 'ashrati dananir falazimahu al-bay'u qabla yatafarraqa min maqamihima thumma ba'ahu akhar khairan minhu bidinar lam yadurra al-ba'i' al-awwal li'annahu qad lazimahu 'ashratu dananir la yastati'u fashaha. Tidakkah kau terlihat bahwasanya bila seorang penjual menjual pakaian dengan harga 10 dinar, falazimahul bai'u qabla yatafarraqa min maqamihi madzalik, sehingga wajib atau sudah sudah terjadi mesti komitmen dengan jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad itu atau dari majlis. Kemudian thumma ba'ahu akharu khairan minhu bidinar. Kemudian datang penjual lain menjual yang lebih baik daripadanya dengan 1 dinar. Dengan 1 dinar. Lam yadurral ba'i al-awwal. Yang ini tidak bermudarat kepada penjual pertama. Apa sebab? Karena sudah deal, sudah selesai jual belinya. Karena selesai jual belinya. Li'annahu qad lazimahu 'ashratu dananir la yastati'u fashaha. Karena dia sudah berjanji, sudah tekan tangan, sudah sepakat untuk membayar 10 dinar. Tidak mungkin lagi dibatalkan. Tidak mungkin lagi dibatalkan. Jadi kalau sudah deal jual belinya, lalu datang yang lain, itu tidak berpengaruh kepadanya karena mereka sudah putuskan. Qala wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dia berkata, yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, dan sungguh sudah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yasumu ahadukum ala saumi akhihi. Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya. Fa in kana thabitan, kalau hadis ini thabit, kalau hadis ini thabit, kata Imam Asy-Syafi'i, karena beliau waktu itu masih meragukan hadis ini sahih atau tidak. Tapi hadis ini sahih karena hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi mungkin waktu itu belum sampai kepada Imam Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih. Jadi ini membuktikan bahwa Imam Al-Bukhari, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seperti dia katakan pada Imam Ahmad, ya Ahmad, antum a'lamu bil hadithi minna. Engkau lebih tahu tentang hadis daripada kami. Iza alimtumul haditha sahihan fa akhbiruna. Kalau kau tahu ada sahih, tolong beritahukan. Ini beliau katakan fa in kana thabitan walastu ahfazuhu thabitan. Walastu ahfazuhu thabitan. Saya tidak menghafal hadis ini sebagai hadis yang sah, yang sabit. Ya, saya belum menghafal hadis ini
sebagai hadis yang sabit. Sampai kepadanya lafaznya, tapi belum sampai kepadanya melalui jalan yang dia bisa mensahihkan hadis itu. Nah, tetapi yang lebih ahli dalam bidang itu daripadanya seperti Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, bahwa hadis itu sahihun sabit, bahkan fi a'la maratibis sahih, berada di puncak hadis sahih. Karena hadis itu kan dari sisi tingkatannya terbagi 7. Yang paling sahih adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Di bawahnya riwayat Bukhari saja. Di bawahnya riwayat Muslim saja. Di bawah itu adalah sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Tapi tidak ada dalam sahih Bukhari dan Muslim, tapi mengikut syarat keduanya. Di bawah itu adalah sahih menurut syarat Bukhari saja. Di bawah itu sahih menurut syarat Imam Muslim saja. Kemudian di bawah itu sahih menurut imam yang lain. Nah, jadi kalau sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka di atas puncak sahih. Tapi imam kita waktu itu mengatakan, atau di sini dia tuliskan, saya belum menghafal ini sebagai hadis sahih. Mungkin belum sampai sanadnya, tapi matanya sudah sampai ke beliau. Yaitu tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya. Taib, fahuwa mithlu la yaktub ahadukum ala khidbati akhihi. Ini kalau sahih kata Imam Asy-Syafi'i sama dengan makna hadis jangan seseorang menkhidbah, meminang di atas pinangan saudaranya. Kapan ini berlaku seperti yang kemarin? Hah? Dah lupa lagi. Bila sudah menunjukkan kesetujuannya. Masih ingat? Kalau belum, boleh saja. Bahkan 3-3 orang, ayo kita sama-sama meminang. Siapa yang laku di antara kita, itu yang menang. Ada kan? Nggak pernah coba? Cobalah. Nah, iya. Orang dulu kan begitu rata-rata. Khususnya kalau putri raja, itu kan yang maju ramai kan? Sah apa enggak? Sah apa enggak? Boleh, boleh. Karena belum ada kesetujuannya. Kan harus ada sembara. Pernah ikut enggak? Oh enggak ya. Kan kalau dulu kan pangeran-pangeran itu bersaing dulu untuk dapat sang putri. Enggak tahu tuh. Hah? Kalau dulu bisa dengan apa namanya? Dengan bela diri, bersaing, bertanding, tapi enggak boleh sampai mati ya. Juga sampai mati ya. Ada juga. Antum terinspirasi film India kali ya. Nah, makanya setelah itu matinya. Tidak biasanya pertandingan tidak sampai mencederai pada umumnya. Ya, kecuali yang tidak terima kalah, itu lain lagi halnya nanti. Nanti dendam dia dicarinya, itu lain hal, itu hasad namanya. Tapi yang fair bertanding tidak sampai cedera. Siapa yang menang nanti diadu sistem gugur, sah? Nah, nanti siapa yang bisa mengalahkan semua, itulah yang berbahagia mendapatkan sang putri. Tapi syaratnya ada syarat lain tuh mesti. Hah? Ada syarat-syarat lainnya, syarat-syarat umum mesti. Misalnya ganteng kan ada kan, tampan, nilai minimal 8,5. Iya enggak? Kalau enggak sudah tereliminasi dari awal. Umur tak boleh lewat 30 tahun misalnya. Karena sang putrinya umur 25. Misal, nah. Jadi ada syarat-syarat administrasi, kemudian ini syarat selanjutnya. Ini sah saja karena belum ada persetujuan. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, makna hadis jangan seseorang menawarkan di atas tawaran saudaranya. Ini sama maknanya dengan jangan menkhidbah di atas khidbah saudara. Nah, apa namanya? La yasumu ala saumihi. Ini contoh apa? Jangan apa? Tadi menkhidbah boleh bersama ya? Hah? Boleh ya? Katanya ada 3 orang pemuda pergi melamar anak kiai kan?
Satu namanya Imran. Seperti namanya. Hah? Ya pokoknya ada nama-nama surat dalam Al-Quran. Ada yang namanya surat pendek, namanya surat. Siapa namanya duanya? Coba. Anggaplah satu namanya yang apa? Anas. Nah, Anas kan? Anas kan? Sudah itu yang satu namanya misalnya Abdul Samad misalnya ya. Saya lupa cerita di kadang orang juga. Jadi ketika dites oleh calon mertuanya, kamu melamar anak saya? Iya. Kamu siapa namanya? Anas katanya. Hafal surah Anas? Hafal katanya. Hah? Hafal. Yang satu surat As-Samad kan? Qul huwallahu ahad. Apa sih yang Imran? Imran dah mulai gemetar. Kan? Karena kiai mengetes sesuai nama. Nah, jadi kamu hafalnya surah apa? Nama siapa? Imran. Hafal surah Imran? Enggak, tapi biasanya trikul aja sih. Allah Ustaz. Nah, jadi boleh melamar bareng boleh sebelum ada persetujuan. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yasum ala saumihi idza radiyal bai'a wa azina ayyuba'a qabla al-bai'. Naam, hatta law bi'a lazimahu. Maknanya jangan seseorang menawar di atas tawarannya apabila dia sudah menerima, bila yang pertama sudah menerima akad tadi. Wa azina ayyuba'a qabla al-bai', dan dia sudah mengizinkan itu dijual sebelum akad tadi. Hatta law bi'a lazimahu, hatta kalau seandainya dia jual barang itu tetap dia wajib untuk mengikuti akad yang pertama. Fa in qala qailun madalla ala dzalik. Kalau ada yang bertanya, apa buktinya itu yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Qal fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'a fi man yazid wa bai'u man yadid saumu rajulin ala saumi akhihi. Dalilnya adalah Nabi pernah menjual kepada orang yang menambah harga. Masih ingat? Ketika ada seorang laki-laki yang badannya tegap datang meminta sedekah ke Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi katakan, kamu punya apa di rumah yang bisa dijual? Apa yang bisa dijual? Lalu dia bawa sebuah barang. Nabi SAW mengatakan, siapa yang beli ini 1 dirham? Ya, Nabi lelang, akhirnya terjual dua dirham. Ya, tapi tak mangkuk tak apa ya. Lalu kata Nabi SAW, ambil 1 dirham, belikan makanan untuk keluargamu, dan 1 dirham beli tali dan kampak. Untuk apa? Pergi berusaha cari kayu bakar. Karena kayu kan laku waktu itu kan, apalagi musim dingin. Laku kayu bakar, laku. Tonton sebenarnya kalau mau jadi kaya sebenarnya kumpulkan arang, ekspor ke Arab, itu paling laku. Karena mereka suka bakar-bakaran, ikan bakar, ayam bakar, kambing bakar, semua coba bakar. Ada anak muda umurnya baru masih 20-an, sudah jadi eksportir arang. Coba gara-gara arang jadi orang kaya dia. Awak arang dibuang-buangnya. Jadi kaum muslimin muslimat, kenapa Ustaz itulah tidak semua awak pandai lagi. Nah, itu pikiran dah lamanya, cuman tidak sepandai lah. Tidak bidangnya lah. Kalau lah ngurus arang lah, tidak jadi ngurus kaji. Tidak mungkin sambil muka mak lepong kena arang saya pergi ngaji, tidak mungkin sih. Jadi memang setelah ditimbang-timbang antara jual arang dengan ketemu orang, saya lebih mendingan bertemu dengan orang, karena ngurus arang keuntungannya, kebaikannya hanya sebatas saya bisa jadi orang kaya. Tadi untuk bilang orang kaya, nah. Cuman manfaatnya hanya untuk sifatnya saya sendiri. Tapi kalau ketemu orang ya insya Allah lah banyak orang yang bisa memanfaatkan. Mengajarkan ilmu di kampus, mengajarkan ilmu di pondok,
dan di masyarakat barangkali manfaatnya lebih besar karena menerangi jalan yang mudah-mudahan bisa kita tempuh bersama. Kaum muslimin dan muslimat darmata. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada yang menawar yang lebih tinggi. Bukankah itu saum ala saum? Bukan itu tawar di atas tawaran. Jadi Nabi tidak melarang untuk menawar sebelum terjadi deal jual beli. Ya, belum terjadi deal jual beli. Tapi kalau sudah deal, jangan ditawarkan lagi. Jangan ditawarkan lagi. Bukankah kita misalnya jualan di pasar, ini manggil kan boleh kan? Dibilang 2.000, ini 5.000. Kan belum deal. Terserah. Kan 2.000 dengan 5.000 sama mutunya. Sama enggak? Sama. Saya pilih yang 5.000. Kalau mutunya sama. Pasti ada bedanya. Nah, selama belum deal maka tidak. Maka hadis la yasumu ahadukum ala sawmi akhihi dimaknai dengan ada Imam Syafi'i la yakhthub ahadukum ala khidbati akhihi. Jangan meminang di atas pinangan saudaramu. Maknanya kalau sudah ada persetujuan atau tanda-tanda setuju. Nah, tanda-tanda setuju. Bukan dari awal tidak boleh bersama. Nah, bukan dari awal tidak boleh bersama-sama meminang. Itu tidak masalah. Seperti tadi kejadian kemarin antara Muawiyah dengan Abu Jaham. Nabi tidak mempermasalahkan. Kok sampai berdua sekali melamar? Tidak. Bahkan Nabi tawarkan pilihan ketiga, nikahi dengan Usama. Awalnya Fatimah tidak menerima sebenarnya. Cuman akhirnya dia terima juga. Akhirnya orang pada iri melihat dia dengan Usama. Nah, kadang-kadang kan orang pertama nengok kulit hitam tidak menjanjikan kan, tapi ternyata setelah jadi baru orang pada menyesal menolak yang sebelumnya karena barakah, karena Allah berikan keberkahan padanya. Gimana tidak? Karena yang disayang Nabi anak Zaid yang disayang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hibbi Rasulillah. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selesai suatu peperangan, dia memberi jatah kepada Usamah lebih banyak dari jatah anaknya Abdullah. Kira-kira Abdullah protes enggak ya? Anak muda nih, sama-sama anak muda. Protes enggak dia? Ya protes lah. Iya. Kena ya khalifah nih. Masa Usamah lebih banyak dapat bagian dari saya? Padahal yang kami kerjakan sama. Coba bilang, apapun dia buat, saya juga buat. Apa jawaban Umar radhiyallahu ta'ala? Apa jawaban Umar? Laqad kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min abik. Usamah lebih dicintai oleh Nabi daripada ayahmu. Oleh sebab itu saya sudah berjanji kepada Nabi bahwa saya mesti mencintainya lebih dari mencintai diriku sendiri. Jelas? Oleh sebab itu dia seberi yang dicintai Nabi lebih dari mencintai ayah, lebih banyak daripada orang yang cinta kepada Nabi atau cinta Nabi kepadanya tidak seperti pada Usamah. Ya, sengaja Umar memberikan bagian kepada Usamah karena ingat cintanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia buktikan lebih mencintai Usamah yang tak ada hubungan darah sama sekali, tetapi karena dia kekasih Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia Umar pun mendahulukan Usamah dari putra kandungnya sendiri, yaitu Abdullah bin Umar. Pada Abdullah bin Umar itu, kalau dia mau, sebenarnya berhak untuk menjadi calon khalifah, lulus secara undang-undang. Tak paham. Bukan dipaksakan lulus, karena beliau itu zuhudnya seperti ayahnya.
Ilmunya tidak kurang daripada ilmu seperti ayahnya. Kemampuan memimpin juga tidak kurang dari ayahnya. Tapi dia tidak mau. Jelas ya? Bukan karena dipaksa. Bukan itu masa ditompok, bukan karbit. Bukan kecelakaan konstitusi. Allah musta'an. Jadi memang masa ditampuk. Abdullah bin Umar, siapa dulu dong gurunya? Siapa gurunya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja dari awal itu ada ayahnya sendiri. Karena dia pasti banyak belajar dari ayahnya. Ya, kemudian belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mau dalam kancah perpolitikan itu. Walaupun ayahnya sukses hampir tanpa cacat. Soalnya ada cacatnya, kecuali orang-orang yang hasad. Umar bin Khattab menjadi percontohan pemerintahan yang adil sepanjang zaman. Ya, sepanjang zaman diakui oleh semua orang, baik yang muslim maupun non muslim. Kecuali yang tidak mengakui orang-orang yang pembenci seperti Syiah, karena memang yang bunuhnya adalah orang Persia, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Yang kedua, memang Umar sangat keras terhadap bid'ah mereka, sehingga mereka mendendam pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, mulai di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Usamah tadi disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dimasukkan di antara dua tadi, Muawiyah dengan Abu Jaham, karena belum ada persetujuan, maka boleh melamar di atas lamaran saudara. Nah, tapi kalau kan batu umbuk sudah itu jangan maju dulu ya, biarkan aja dulu. Kan ini kan tidak mesti. Tapi kalau terjadi secara syar'i tidak haram. Jelas ya? Tapi kalau antum nak menjaga hati kawan ya jangan maju dulu. Nah, kan mana tahu nanti akan ditafsirkan gara-gara wa'ang dan ditemo kan itu masalahnya. Pasti tafsirnya situ. Nah, coba itu tahan terlebih dahulu. Yes ya? Tahan dulu. Nah, kalau seandainya dia diterima, antum gigit jari sebentar sakitnya, lama-lama pun hilang sakitnya. Cari yang lain. Man taraka syai'an lillah aghadha. Enggak mau hilang, Wan? Oh, hilang jarinya. Enggak lah. Kan sampai lokam cuma. Nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi wa bai'u man yazid saumu rajulin an saumi akhi. Memberikan atau menambah harga di atas harga yang lain, kan ini menawar di atas tawaran saudara. Walakin al-bai' lam yarda as-sawm al-awwal hatta talaba az-ziyadah. Karena yang jual itu Nabi waktu itu belum menerima harga yang ditawarkan oleh yang pertama. Maka dia minta tambahan harga. Kan belum dia setujui kan? Yang nawar 1 dirham belum dia setujui. Maka Nabi bilang, ada yang berani nambah? Lalu Nabi bilang, saya 2 dirham ya Rasulullah. Akhirnya diberikan pada yang berani menambah. Ini namanya saumun ala saumi akhi, menawar di atas tawaran saudara. Maka itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan dalam hadis itu adalah selama mereka sudah bersepakat. Kalau belum bersepakat, maka masih boleh menawarkan. Wabillahi taufiq. Jelas ya? Nah, kesimpulannya bahwa sebab Nabi alaihi salatu wassalam atau illatnya adalah kesepakatan tadi. Kalau belum ada kesepakatan, maka masih terbuka kesempatan. Baik yang namanya masih di majelis, atau yang jual beli al-khiyar dengan ada pilihan, itu bersyarat dengan syarat. Nah, kalau seandainya itu berlaku, maka tidak boleh ditawarkan oleh yang lain sampai mereka membatalkan jual belinya kembali. Wabillahi taufiq. Nah, tapi barangkali sampai di sini kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Ada yang kurang dipahami tadi? Sama, lelang pun begitu. Lelang kan itu menawarkan. Nah,
Ya boleh. Jual beli lelang boleh. Nah. Kan itu tanda. Nabi kan lelangnya tadi. Itu siapa yang beli, siapa yang berani belinya. Saya bilang 1 dirham katanya. Ada yang berani nambah? Bilang tambah 2. Akhirnya dijual pada yang 2 dirham. Yang lama lelang ikan mah. Ya. Awak lawak le kan isrinnya 20 rial. Ikan cancak kan? Asal itu ujung mereka sampai 50 rial. Jadi isrin, 25, 30, 35, 40, 45. Jadi nambah terus dari 25 rial menjadi 450 rial. Itu selama tu agak situ deh. Hah? Tawar menawar. Nah, tukang lelang itu kan ada orangnya, ada takhasusnya itu. Bagian tukang lelang itu dia menawar harga 50 katanya pertama. Tentu yang lain pasti nambah 55. Naiknya tidak sadar-sadar 55 tuh biro. 5, 60, 65, 70, 75, 40, 85, 75 sampai terakhir nanti ujungnya lebih 450, 450 ya. Tidak ada yang berani nawar lagi ya. Kasih. Jadi awak kadang berani sampai 2 hati tolaknya kan. Kadang sama pelelang di kodenya. Nah, dia tahu mahasiswa kan. Daya beli mahasiswa kan beda. Disuruh nunggu. Nunggu kan udah sejam lo nunggu. Tapi ya boleh. Kita berharap akhirnya nanti apa namanya dikasihnya kode. Misalnya kode sampai 195 kan. Hanya kan itu dikasih mah gitu tuh. Kalau dari gini kan itu apa? Bisa. Kecilannya terlangsung belas kasihan aja. Tapi kalau tengoknya lah banyak laku kan, makanya suruh tunggu dulu, tidak dari awal. Soalnya dari awal nanti diikuti yang lain kan. Nah, jadi sengaja dia tengok yang memungkinkan. Alhamdulillah. Itu pokoknya kasihan gitu. Jadi jual beli kah? Kasihan. Jadi kadang separuh harga dikasih gitu. Ini malah loyo nengok kan lah 2 hati lontok aja lah. Berarti terbaca dia ini paling tinggi dia bisa beli 200 atau 250. Itu masalah aja. Beli yang murah-murah, anak tidak dimakan, tidak mau ikan katanya. Nah, sekali itu beli yang mahal itu kan campur dengan yang sortiran tuh, ikan yang kerapu merah itu kan dimasak sama uminya. Ami mau makan ikan, besok beli lagi ya. Ya Allah, bukan tidak mau beli, habis setengah muka pa'a sekali beli. Oh, muka 800, beli ikan 500, apa beli yang lain lagi. Nah, itu. Tapi apa bulat karena dia mau, janganlah makan ikannya sebulan dulu kan. Nah, Allah musta'an. Tapi kan tidak mungkin tiap bulan kayak gitu ya, Syekh. Nah, adanya yang harga-harga 150 satu ikat, ada. Itu yang sering kita beli. Nah, sekali itu tertumpang yang mahal di situ 3 ekor. Jenis itu yang mahal tuh. Dimakan sama dia. Yang lain dimakan tidak mau katanya. Anak-anak kecil umur 4-5 tahun kan. Nah, tapi sekali itu terbeli kan yang mahal tuh. Ya. Bedanya kan jauh sekali. Kalau yang biasa beli 20 rial sekilo. Ini kalau yang itu tuh sampai 90 rial sekilo. Tentu beda rasanya. Nah, ya kayak datang ke ulang dengan nih kenila kan beda. Akhirnya minta beli terus. Akhirnya terpaksa nunggu lama sedikit. Kalau dulu yang murah-murah itu kan tidak lama nunggu kan. Nah, kalau ini tidak lama nunggunya. Nunggu belas kasihan. Nah, biasanya kami dengan Dr. Ali bersama itu kenalnya. Jadi berangkat sebelum subuh, pulangnya jam 11 siang. Itu bayangkan. Yang lama itu dilelang ikan itu. Belanja lain tidak lama. Ya, yang lama di ikan tuh sampai 2 jam kadang di situ. Di situ juga saya tahu Syekh setiap beli ikan selalu 3 ekor sama besar. Akhirnya saya tafsirkan istrinya 3. Ternyata betul. Saya setiap beli ikan saya tengok selalu beli ikan besar. Ikan tuna hobinya nampaknya ikan tuna besar itu. Nah, jadi dan selalu sama besar. Sampai saya lihat pula ketika dibersihkan di tukang, kan ada tukang bersihkan ikan tuh, plastiknya 3. Ada semakin kuat dugaan saya. Akhirnya tidak lama ketemu anaknya di komplek percetakan.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.